Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang bersatu dalam iman dan pengharapan melalui Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berdoa agar Tuhan senantiasa menyatakan penyertaan-Nya kepada kita semua sehingga menguatkan kita di saat kita sedang mengalami masalah-masalah kehidupan. Sahabatku, kita akan segera memulai saat teduh untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Jadi mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa kami berada dalam keadaan yang baik dan Engkau memberikan kesehatan bagi kami. Engkau Allah yang memelihara hidup kami dan di dalam tangan-Mu kami merasa aman. Saat ini kami mau masuk dalam saat teduh untuk menerima berkat firman-Mu. Kami mengosongkan hati kami dari segala kesombongan dan merendahkan hati kami untuk menerima koreksi dan pengajaran-Mu. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami, dan bentuklah kami seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur 126 ayat 4-6. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Kemarin kami baru saja melayani ibadah penghiburan bagi salah seorang anggota jemaat gereja kami yang suaminya meninggal mendadak saat sedang tidur di waktu subuh. Jemaat kami tersebut meninggalkan seorang istri dan 4 orang anak yang 2 orang diantaranya masih sangat kecil. Yang paling mengejutkan bagi sang istri adalah kepergian sang suami yang tiba-tiba tanpa ada riwayat penyakit apapun dan tanpa ada tanda-tanda apapun. Sang istri berada dalam keadaan syok dan bingung memikirkan hari esoknya. Sahabatku, dalam hidup ini kita pasti akan bertemu dengan orang-orang yang sedang mengalami syok karena peristiwa-peristiwa yang tidak terduga. Sebagai orang-orang percaya, kita harus melakukan firman Tuhan dalam situasi seperti ini. Kita tidak boleh mengecilkan kesedihan yang sedang dialami orang lain karena kita bukanlah mereka. Rasa sakit akibat kehilangan seorang yang dikasihi adalah sebuah perasaan yang nyata dan bisa melumpuhkan seseorang. Apa yang kita lakukan sebagai pernyataan kasih dan empati kita kepada orang-orang yang sedang mengalami syok dalam hidupnya adalah yang pertama yang bisa kita lakukan adalah berada bersama mereka. Ayub 2 ayat 11, ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Sua serta Sofar orang Naama. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepadanya dan menghibur dia. Penderitaan Ayub adalah penderitaan yang sangat berat yang sulit ditanggung oleh manusia manapun. Dalam waktu 1 hari, Ayub kehilangan segalanya, hartanya dan juga anak-anaknya. Setelah itu, ia pun menderita penyakit di seluruh tubuhnya. Istrinya bahkan menyuruhnya mengutuki Allah kemudian mati saja. Dalam situasi yang berat seperti itu, 3 orang sahabat-sahabat Ayub datang kepadanya untuk mengucapkan belasungkawa dan menghibur Ayub. Keberadaan kita bersama orang yang sedang mengalami syok merupakan dukungan yang paling baik yang bisa kita berikan. Bukan nasihat-nasihat, bukan kiriman uang, melainkan keberadaan kita secara fisik bersama mereka. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah berbagi kesakitan mereka.
Ayub 2 ayat 12-13, ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Kesakitan itu nyata, dan menyangkal kesakitan itu bukanlah sebuah solusi yang baik. Kata-kata yang menghibur terkadang juga bukan tindakan bijaksana yang dilakukan saat seorang sedang berada dalam keadaan syok dan tidak bisa berpikir dengan jernih. Apa yang bisa kita lakukan adalah duduk diam dengan mereka dan berbagi kesakitan mereka. Kata-kata yang tidak tepat atau bahkan kata-kata penghakiman justru akan menambah kesakitan bagi seseorang yang sedang berada dalam kondisi seperti itu. Jadi, diam adalah emas berlaku dalam situasi ini. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, firman Tuhan yang kita baca di awal renungan mengatakan bahwa orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang menabur imannya kepada Allah, meskipun mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai. Allah memperhitungkan setiap tetes air mata kita, dan suatu hari nanti Allah akan menghapuskan air mata dari mata kita. Tidak akan ada lagi air mata dan tidak akan ada lagi perkabungan, karena Allah mengetahui bahwa hal itu menyakitkan dan itu bukanlah rencana awal Allah bagi umat manusia. Sahabatku, melalui renungan firman Tuhan hari ini, saya berharap kita semua diingatkan untuk mempergunakan kesempatan hidup kita dengan sebaik-baiknya. Hargailah semua yang kita miliki saat ini, keluarga kita, dan waktu kita yang berharga. Janganlah menyia-nyiakan mereka karena kita tidak pernah tahu kapan mereka akan diambil dari kita atau kapan kita diambil dari mereka. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita menutupnya dalam doa dan ucapan syukur kepada Allah. Ya Bapa, kami bersyukur buat nafas hidup yang masih Engkau berikan bagi kami dan setiap anggota keluarga kami yang begitu berharga bagi kami. Meteraikanlah apa yang kami dengarkan hari ini di dalam hati kami dan ingatkanlah kami untuk menjalani setiap hari dalam kehidupan kami secara bijaksana dan memperlakukan anggota keluarga kami dengan kasih dan pengampunan. Kami menantikan saatnya kami bertemu denganmu di Yerusalem baru, yaitu tempat di mana tidak ada air mata dan perkabungan. Kami menantikan saatnya di mana maut tidak ada lagi, dan kami berada bersamamu sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa buat kasih dan kebaikanmu yang melimpah bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.